Teman bocil ini hanyalah sebuah komputer yang tidak pernah bersosialisasi. Ketika ia beranjak remaja, cita-citanya adalah menjadi programmer hebat. Namun, karena Alex tidak memiliki uang, ia mencoba bergabung dengan situs klik berbayar di internet. Ia mengubah alamat IP-nya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Saat dewasa, Alex mulai terlibat dengan situs terlarang karena konflik di rumah. Suatu hari di cafe shop, ia melihat berita tentang bank yang diretas oleh sekelompok hacker. Saat pulang, ia mendapati ibunya dipecat dari pekerjaan. Alex pun tanpa berpikir panjang, memutuskan untuk bergabung dengan komunitas hacker yang terkenal. Meskipun ia menyadari bahwa ia harus menyelesaikan misi pertamanya yang cukup menantang, yaitu mencuri nomor kartu kredit dalam upaya untuk mencapai tujuannya. Ia terus merenungkan berbagai cara yang dapat dilakukan dan akhirnya memutuskan untuk membuat iklan obat kuat palsu yang menarik perhatian, lalu mengirimkannya kepada teman-teman sekolahnya. Teman Alex pun dengan mudah terjebak dalam perangkap tersebut, sehingga Alex berhasil masuk ke dalam komunitas hacker itu. Setelah itu, ia menerima paket dari pasar gelap yang berisi barang-barang ilegal yang harus dijualnya. Dengan kecerdikannya, Alex pun mampu menjual barang-barang tersebut dengan harga yang sangat tinggi dan mendapatkan uang dengan mudah. Barang-barang ilegal terus dikirimkan kepadanya dan berkat kepiawaiannya dalam berbisnis, Alex dapat menjual semua barang tersebut dengan cepat. Ia juga aktif mencari situs online shop yang rentan terhadap peretasan untuk mencuri data-data pentingnya, lalu menjual informasi tersebut di web gelap demi keuntungan. Alex pun terlibat dalam sebuah tindakan ilegal yang sangat merugikan, yaitu mencuri data kartu kredit orang lain melalui internet. Ia kemudian menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian puluhan jam mewah. Setelah menerima barang-barang yang dibeli dengan cara curang, petugas ekspedisi tanpa curiga menyerahkan semua jam tersebut kepada Alex. Ia berusaha menjual jam-jam tersebut, tetapi tidak ada toko yang bersedia menerimanya dikarenakan banyak yang meminta bukti transaksi yang sah. Dalam situasi sulit ini, seorang pria berkacamata muncul dan menawarkan bantuan untuk menjual jam-jam itu dengan sistem bagi hasil. Alex pun setuju, berpikir bahwa semua jamnya telah dicuri, namun pria itu kembali dengan membawa uang ratusan juta dan mereka pun membentuk kemitraan yang erat. Mereka dengan mudah memperoleh uang dengan cara menjual barang-barang yang mereka beli menggunakan data kartu kredit curian. Dengan kecerdikan yang luar biasa, mereka memanfaatkan kata-kata dan merayu pembeli, sehingga tidak ada yang mencurigai mereka. Alex yang bertanggung jawab atas pencurian data kartu kredit dan Robbie yang menjual barang-barang tersebut secara gratis, saling melengkapi dalam aksi kriminal ini. Mereka juga bekerja sama dengan beberapa kasir supermarket untuk mengakses data kartu kredit pengunjung. Bahkan, mereka menjual informasi tersebut di web gelap, sementara Robbie mendapatkan kartu kredit dari rekannya di klub malam. Meskipun mereka berencana menghabiskan semua limit kartu kredit tersebut, Alex sempat merasa ragu tentang tindakan mereka. Dengan menggunakan kartu kredit yang dicuri, Alex dan Robbie merencanakan penyamaran mereka untuk memasuki bank penerbit kartu tersebut. Sebelum melangkah lebih jauh, Alex memastikan bahwa kartu itu masih aktif dengan melakukan pembelian lagu seharga $1. Setelah yakin, ia berpura-pura menjadi pemilik kartu dan berusaha menarik semua limit yang tersedia. Meskipun Robbie sempat menarik perhatian satpam, Alex berhasil menjalankan misi penyamaran dengan lancar. Mereka kemudian meninggalkan bank dan Alex melanjutkan pencarian target baru. Menemukan bank yang pernah menyengsarakan keluarganya, ia segera menuju bank itu dengan niat merusak sistemnya dan berpura-pura meminjam uang. Dengan menggunakan flash disk yang dapat meretas komputer, Alex berhasil mencuri semua data penting menjadikannya terkenal di kalangan peretas. Sungguh mengkhawatirkan ketika ratusan data kartu kredit dicuri. Para hacker ini kemudian mencetak ulang kartu kredit palsu menggunakan informasi yang mereka curi.
kartu-kartu kredit yang tidak sah ini dijual kepada hacker lain di seluruh dunia. Sebagian dari mereka menggunakan kartu tersebut untuk berfoya-foya dan membeli barang-barang mewah. Tindakan kriminal ini sangat merugikan banyak orang. Mereka berpura-pura hidup seperti orang kaya untuk menghindari kecurigaan. Dalam satu hari, mereka bahkan bisa membeli mobil senilai puluhan miliar. Jumlah pelanggaran yang dilakukan semakin meningkat, sehingga mereka harus mencetak lebih banyak kartu kredit palsu. Kehadiran Emma dalam tim mereka semakin meningkatkan keuntungan, karena Emma memiliki banyak koneksi dengan para sultan yang tertarik membeli barang-barang yang diperoleh dari kartu kredit palsu tersebut. Mereka pun terlihat seperti sultan, namun sebenarnya adalah penipu ulung yang mencuri data kartu kredit. Aksi mereka membawa mereka ke Hong Kong, di mana mereka membeli barang-barang mewah menggunakan kartu kredit palsu dan menjualnya kepada orang-orang kaya. Namun, sial bagi mereka, salah satu kartu yang dipalsukan ternyata telah diblokir oleh pemiliknya. Setelah kabur kembali ke persembunyian, Alex tidak merasa jerah. Ia malah merencanakan aksi yang lebih besar daripada sekedar pencurian. Meski begitu, mereka memilih berpesta hingga Robbie dan Alex terlibat perkelahian dan ditahan sementara. Beruntung, mereka segera dibebaskan berkat bantuan Emma. Dengan menggunakan kartu ATM yang tidak sah, sekelompok hacker berhasil menguras seluruh dana yang terdapat dalam mesin ATM. Jumlah anggota dalam kelompok ini sangat banyak, sehingga kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan mereka menjadi sangatlah signifikan. Kini, berita mengenai pembobolan ATM menggunakan kartu palsu telah menjadi sorotan utama media. Alex dan Emma yang merupakan otak di balik aksi pembobolan tersebut terlibat dalam perselisihan karena Emma ingin menghentikan kegiatan ini. Namun, perhatian mereka tertuju pada Syed, pemimpin dunia hacker yang ingin bertemu dengan mereka. Alex dan Emma segera menuju tempat persembunyian Syed, di mana Syed menawarkan mereka misi besar untuk menghancurkan pasar saham dan meraup semua keuntungan dari sana. Hanya dengan mengetahui bahwa para hacker ini mendapati teman mereka tak bernyawa di kamar mandi setelah mendapat serangan dari korban mereka, Alex dan Emma harus pergi jauh-jauh dari Hong Kong. Namun, mereka harus menyelesaikan satu misi besar terlebih dahulu, yaitu menghancurkan pasar saham Syed yang menjadi target utama misi kali ini. Ketua Keamanan Internasional mendapat serangan mendadak dan mereka semua cepat menyebarkan berita penembakan itu, sehingga semua pemegang saham di seluruh dunia panik dan menarik diri dari pasar saham. Oleh karena itu, misi mereka untuk menghancurkan pasar saham dan mengambil keuntungan berjalan dengan mulus. Padahal, Ketua Keamanan Internasional yang tertembak dan diberitakan meninggal adalah orang yang palsu. Ketua yang asli masih baik-baik saja dan sedang menjalani misi lain. Kini, satu dunia sudah terpengaruh berita palsu yang dibuat oleh Syed dan para hacker ini. Setelah menyelesaikan misi yang diberikan kepada mereka, para hacker tersebut justru tertangkap. Alex, salah satu dari mereka, harus disandra untuk menggali informasi sebanyak mungkin mengenai informasi hacker yang telah merugikan perekonomian global. Setelah berhasil mendapatkan bukti-bukti dari Alex, mereka meninggalkannya begitu saja. Dalam keadaan darurat, Alex memutuskan untuk melarikan diri ke Bangkok sendirian tanpa alat komunikasi. Ia mencuri informasi di sebuah warnet tentang temannya dan ketua komunitas hacker yang memberinya misi berbahaya. Namun, masalah muncul ketika operator warnet menemukan bahwa kartu kredit Alex telah dilaporkan hilang, sehingga ia ditangkap karena menggunakan kartu kredit curian. Akibat kesalahan kecil ini, Alex harus menghadapi konsekuensi serius dan berakhir di penjara, meskipun sebelumnya ia dibiarkan bebas atas kesalahan yang lebih besar.